warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ila subtihi al-habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi. Allah Ta'ala yaghfir lahum tughshum rahmah wa ya'id alaina barakatuh wa syarih din wa dunya wal akhirah wa Allah Ta'ala yaftah lana futuhal arifin futuhal anbiya wal mursalin wa ja'alna minal ulama al-amilin al-mukhlisin al-muqinin wa Allah Ta'ala yusahhil lana fi ma nahnu fihi من تعلم علم النحو وتعلم قراءة الكتاب لأجل أن نتمسك بالكتاب وسنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir lillahi ta'ala. Ikhwati fillah jami'an, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita dalam ilmu nahwu yang mana kita sudah sampai kepada pembahasan mansubatul asma alias isim-isim yang i'rabnya nasab, dibaca mansub, nasab. Yang paling familiar dengan kita sedari awal pembelajaran kita sudah kita kenal adalah maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya selalu nasab. Maf'ul bih adalah isim, posisi isim yang apabila ditempati oleh isim di situ, isimnya mesti nasab. Apapun bentuk isimnya, mau isim mufrad, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, musanna, apapun, kalau nempatin posisi sebagai maf'ul bih atau objek, maka dia nasab. Lain daripada itu, baru saja kemarin kita bahas tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah nama lainnya masdar, karena dia bentuk ketiga dari tasrifan, wazan tasrifan. Contohnya kataba yaktubu kitabatan, telah menulis, sedang menulis, kitabatan, penulisan. Nah, itu bentuk masdar dari peninjauan ilmu sharaf atau tasrif. Sedangkan kalau masdar atau maf'ul mutlak dalam ilmu nahwu artinya adalah isim mansub yang fungsinya, yang bentuknya mesti adalah masdar daripada fiilnya, gunanya diadakan atau didatangkan adalah untuk menguatkan fiilnya, menegaskan kalau fiil itu betul-betul dikerjakan, atau menjelaskan bagaimana fiil itu dikerjakan, atau menjelaskan berapa kali atau berapa bilangan kalinya fiil itu dikerjakan. Sebagai contoh, katabtu al-qissata kitabatan. Katabtu al-qissata kitabatan, aku telah menulis novel kitabatan, betul-betul alias betul-betul aku telah menulis novel. Kitabatan kalau ditinjau dari segi ilmu sharaf adalah bentuk ketiga dalam wazan tasrif, kataba yaktubu kitabatan. Nah, didatangkan di sini seusai jumlahnya sempurna, yaitu katabtu qissatan, saya telah menulis novel, itu kan sudah sempurna jumlah fi'liyahnya. Katabtu fi'il sama fa'il, qissatan maf'ul bih. Jadi katabtu qissatan, saya telah menulis novel. Nah, saya telah menulis novel ini sudah sempurna, tapi mau ditambahkan lagi makna lain, yaitu penguat. Digunakanlah kitabatan setelahnya. Kitabatan adalah maf'ul mutlak. Bentuknya secara wazan adalah dalam ilmu sharaf adalah masdar daripada katabtu, daripada kataba alias katabtu yang ada di jumlah tersebut, didatangkan kitabatannya, masdarnya untuk menguatkan katabtu alias artinya jadi aku betul-betul telah menulis novel, bukan sekadar aku telah menulis novel. Atau katabtu qissata kitabatain, aku telah menulis novel 2 kali penulisan misalkan. Itu menjelaskan bilangan. Katabtu kitabatan, katabtu qissata, aku telah menulis novel, kitabata dokturin, aku telah menulis novel kitabata dokturin, dengan cara menulisnya seorang doktor misalkan. Baik. Nah, itu kemarin pembahasan maf'ul mutlak. Boleh dilihat kembali di rekamannya yang alhamdulillah sudah saya upload. Baik. Adapun pembahasan itu maf'ul mutlak dan maf'ul bih
Maf'ul bih kita udah tahu, dan selanjutnya maf'ul mutlak itu i'rabnya nasab karena maf'ul mutlak termasuk mansubatul asma alias posisi isim yang mengharuskan isim tersebut beri'rab nasab. Begitu. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu pembahasan yang selanjutnya tentang mansubatul asma, isim-isim atau posisi-posisi isim yang mengharuskan isim yang menempati posisi tersebut bere'rab nasab adalah posisi yang ketiga atau jenis isim yang ketiga, yaitu atau posisi supaya tidak tertukar, posisi isim yang ketiga yang mengharuskan bere'rab nasab adalah dzaraf. Dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf terbagi dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Baik, apa itu dzaraf zaman dan apa itu dzaraf makan? Simpelnya, dzaraf zaman adalah isim nasab yang menjelaskan keterangan waktu pekerjaan itu dilakukan. Di dalam satu jumlah fi'liyah misalkan sudah sempurna jumlah fi'liyahnya, didatangkan isim lain yang nasab, ternyata itu isim mengandung makna penjelasan akan kapan fi'il yang ada dalam jumlah fi'liyah sebelumnya dikerjakan. Alias dalam bahasa simpel, dzaraf zaman adalah keterangan waktu. Isim nasab yang menjelaskan keterangan waktu. Waktu apa? Waktu ketika dikerjakannya fi'il. Kapan fi'il itu dikerjakan? Baik, adapun dzaraf makan sama. Dzaraf makan adalah isim nasab yang menerangkan keterangan tempat, alias tempat di mana fi'il tersebut dikerjakan. Nah, jadi ini datang dzaraf zaman dan makan setelah jumlah fi'liyahnya sempurna. Ada jumlah fi'liyah basicnya. Ketambahan baru yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat di suatu isim yang bermakna waktu atau bermakna tempat dan beri'rab nasab, itulah dia dzaraf zaman dan dzaraf makan. Baik, kita baca apa kata pengarang buku. Itu Kiai Syamsul Ma'arif, beliau berkata, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu. Isim nasab karena dia termasuk mansubatul asma. Isim nasab yang menunjukkan atau menjelaskan keterangan waktu. Waktu apa? Waktu dikerjakannya fi'il. Dengan menyimpan makna fi. Dengan menyimpan makna fi. Baik, saya ulang ya. Saya ulang kembali biar lebih jelas, mohon maaf. Pembahasan selanjutnya adalah isim nasab yang ketiga, yaitu dzaraf zaman dan makan. Dzaraf zaman dan makan, yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Baik, kita dengarkan kata musannif. Dzaraf zaman adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu dengan menyimpan makna fi atau dalam artian bahasa Indonesia di atau pada. Nah, jadi dzaraf zaman dan dzaraf makan adalah dzaraf zaman dulu di situ. Dzaraf zaman adalah isim mansub, isim yang beri'rab nasab atau posisi isim yang mengharuskan dia beri'rab nasab yang gunanya fungsinya menjelaskan keterangan tempat, keterangan waktu, karena dzarafnya dzaraf zaman. Zaman artinya waktu. Nah, menerangkan keterangan waktu. Dia beri'rab nasab. Datangnya setelah jumlahnya sempurna. Ada fi'il, ada fa'il. Kalau butuh maf'ul bih berarti tambahkan juga maf'ul bih. Kalau sudah sempurna baru bisa datang yang namanya keterangan waktu atau dzaraf zaman. Bagaimana contohnya? Ini akan lebih jelas dengan contoh. Contohnya, sa'usafiru ila Jakarta yaumal ahadi. Sa'usafiru ila Jakarta yaumal ahadi. Artinya itu artinya akan. Sa'usafiru saya akan. Sa'usafiru saya akan. Sa'usafiru saya akan safar. Saya akan berjalan. Saya akan melakukan perjalanan. Ila Jakarta, ke Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Ini kalau dilihat jumlah fi'liyah. Sudah selesai jumlah fi'liyahnya. Mana? Usafir, itu kan fi'il mudhari. Saya akan pergi. Tambahin sin itu artinya akan kan. Usafir, saya akan pergi.
Nah, itu saja udah sempurna aslinya. Saya akan pergi itu. Nggak butuh maf'ul bih karena pergi. Tapi tambahin ila Jakarta. Saya akan pergi, saya akan safar ke Jakarta. Saya akan lakukan perjalanan ke Jakarta. Nah, ini sudah jumlah. Ada fi'il, ada fa'il. Tak butuh maf'ul bih dia. Cuman ditambahkan keterangan ila Jakarta, ke Jakarta. Baik. Dilanjutin ada apa? Yaumal ahadi. Pada hari Ahad, pada hari Minggu. Pada hari Ahad. Baik, ini ada kata yaum. Yaum ini artinya hari. Dia ber-i'rab nasab sebab menjadi dzaraf zaman, keterangan waktu dikerjakannya fiil. Mana fiilnya? Usafir. Usafir, pergi, safar, melakukan perjalanan. Itu kan pekerjaan. Nah, untuk melengkapi maknanya, makna kalimat ini didatangkan yauma. Gunanya menerangkan waktu dikerjakannya perjalanan itu. Kapan dia berjalan? Kapan dia akan melakukan perjalanan? Yaumal ahad, pada hari ahad. Nah, keterangan waktu ini, yauma ini yang namanya dzaraf. Yauma itu yang namanya dzaraf. Tepatnya dzaraf zaman, karena menerangkan keterangan waktu. Nah, ini. Dan dia ber-i'rab nasab, tanda nasabnya fathah karena bentuknya isim mufrad. Pakai tanda asli kan isim mufrad mah. Itu. Terus ahadi jadi apa Ustaz? Ahadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, karena yang datang setelah dzaraf itu mesti mudhaf ilaihnya. Hari, harinya apa? Harinya Ahad alias hari Ahad. Itu mudhaf ilaih. Tapi yaumanya sendiri adalah keterangan waktu dari kapan dikerjakannya fiil usafir. Oh, fiil usafir dikerjakannya hari Ahad. Gitu. Makanya dia dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena jadi dzaraf zaman. Baik. Yang kedua ada dzaraf makan. Makan artinya tempat. Makan artinya tempat. Dzaraf makan berarti isim nasab yang menjadi penjelas dari penjelas dari dzaraf makan adalah isim nasab yang menjelaskan atau keterangan tempat di mana dilakukannya fiil. Saya ulang, dzaraf makan adalah isim nasab yang menjelaskan di mana atau tempat dilakukannya fiil dari jumlah fi'liyah yang datang sebelumnya. Nah, kalau kata beliau, dzaraf makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat dengan menyimpan makna fi. Baik, kenapa sih menyimpan makna fi, Baik, kita kembali ke dzaraf zamannya dulu. Dikatakan usafir ila Jakarta yaumal ahad. Saya akan safar ke Jakarta di hari Ahad. Saya sematkan dalam penerjemahan saya katakan di. Padahal nggak ada V-nya. Kok bisa ada di? Padahal nggak ada V-nya tuh. Kenapa? Karena memang dzaraf kan dzaraf itu keterangan di mana atau di waktu apa gitu. Kalau di waktu apa berarti dzaraf tempat, dzaraf zaman. Kalau di mana berarti dzaraf makan. Baik, saya lanjutkan lagi ke dzaraf makan ya. Dzaraf makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat dengan menyimpan makna fi. Saya lengkapi, dzaraf makan adalah isim nasab, posisi isim yang mengharuskan dia ber-i'rab nasab menjadi atau menunjukkan keterangan tempat di mana dikerjakannya fiil. Dengan menyimpan makna fi. Bagaimana contohnya dzaraf makan? Contohnya namal kalbu tahta syajarati. Nama fi'il madi, telah tidur. Siapa telah tidur? Al-kalbu afwan. Al-kalbu anjing, mohon maaf. Dog gitu ya. Telah tidur anjing itu tahta syajarati, di bawah pohon. Di bawah pohon. Nah, ini yang di garis bawah ini yang dzaraf, di bawah pohon. Tahta aslinya artinya bawah. Cuman karena dia menjadi dzaraf, keterangan tempat dilakukannya fiil. Fiil apa yang diterangkan oleh dia tempatnya?
nama. Di mana si Kalab tidur? Oh, si Kalab tidur tahta syajarati, di bawah pohon. Nah, kita ngartikan di bawah pohon. Padahal tahta sendiri artinya bawah saja. Tidak ada dinya. Kenapa diartikan di bawah pohon? Karena dia menjadi dzarab alias keterangan tempat di mana fiil dikerjakan. Di mana tidurnya si Kalab, si anjing itu dikerjakan. Tahta, di bawah. Jadi itulah maksudnya menyimpan makna fi, alias kita kasih sematkan dalam penerjemahan kita di. Fi kan artinya di kan? Di. Baik di hari Ahad ataupun di bawah pohon sebagaimana contoh. Nah, itu ya. Saya ulang lagi biar lebih keren. Darab. Apa darab? Darab baik adalah ada dua, darab zaman dan darab makan. Darab adalah posisi isim yang mengharuskan isim tersebut bere'raf nasab, gunanya menjelaskan keterangan waktu untuk zaman, dzarab zaman, dan keterangan tempat untuk dzarab makan. Waktu dan tempat apa? Waktu dan tempat fiil dikerjakan. Nanti berarti itu dzarab datangnya setelah jumlah fi'liyah itu sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kalau memang butuh maf'ul bih. Nah, baik. Berarti fi'il itu diberi keterangan tambahan, yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat dilakukannya fi'il tersebut. Itu, dan dia mesti bere'rab nasab. Wahakadha. Itulah dia dzarab. Mudah, simple insyaallah. Dan dia harus bere'rab nasab. Ingat-ingat karena kita masih dalam pembahasan kelompok mansubatul asma, termasuk isim yang nasab adalah ketika posisinya menjadi dzarab, keterangan waktu atau keterangan tempat. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tafadhal. Tidak ada. Mudah insyaallah dipahami ya. Ustaz. Tafadhal. Namun ini berkaitan materi sebelumnya Ustaz yang apa namanya? Maf'ul mutlak. Kalau yang inna fatahna laka fatham mubina, itu kan yang fathahnya menjadi apa namanya? Jadi maf'ul mutlaknya. Ya. Mubina di sana jadi apa Ustaz? Mubina menjadi naat. Lalu saya tulis ya. Saya kasih contoh. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini pembahasan kemarin tentang maf'ul mutlak yang tadi saya singgung di awal. Apa maf'ul mutlak? Bentuk masdar yang isim nasab yang bentuknya secara wazan sorob berbentuk masdar, datang setelah jumlahnya lengkap. Nah, semua nih yang maf'ul sebenarnya datang setelah jumlahnya lengkap gitu. Dan dia fungsinya adalah menguatkan atau menjelaskan cara dilakukan pekerjaannya atau berapa kali bilangannya dilakukan. Baik. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah fatahna, telah kami bukakan. Nanya kami kan, telah fataha membuka, fatahna telah kami bukakan, laka bagi engkau, laka fathan dengan pembukaan mubina yang betul-betul jelas, mubin. Baik. Fathan sudah jelas jadi maf'ul mutlak, i'rabnya nasab. Karena dia jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak termasuk mansubatul asma atau jajaran isim yang bere'rab nasab. Baik. Karena dia bentuk masdar dari fiilnya yaitu fataha. Fataha masdarnya fathan. Baik. Sungguh telah kami bukakan bagi engkau dengan pembukaan yang betul-betul jelas. Baik, terus apa ini mubina posisinya? Posisinya adalah na'at. Posisinya sifat. Sifat dari apa? Sifat dari maf'ul mutlaknya. Sifat dari apa namanya? Dari fathan sebagai maf'ul mutlak.
Pembukaan yang macam apa? Pembukaan yang betul-betul jelas, tak bisa kau ragukan lagi. Nah, maksudnya pembukaan di sini maksudnya penaklukan ya, bukakan jalan menuju dakwahnya seperti Fathu Makkah itu kan pertolongan Allah Ta'ala berupa penaklukan gitu. Kalau bahasa ininya penaklukan, kita tidak suka dengan bahasa penaklukan karena ada apa namanya ada isti'ala kalau begitu, ada pengkerdilan manusia dan sebagainya lah. Pokoknya artinya aslinya penaklukan aslinya, karena kita seperti Fathu Mekah itu kan pembukaan ya. Sungguh kami telah bukakan bagi engkau dengan pembukaan yang jelas. Allah Ta'ala tolong dalam dakwahnya Islam, baik berupa persuasif maupun berupa perang misalnya kalau dibutuhkan. Mubina menjadi apa? Mubina menjadi naat, jadi sifat dari apa? Dari fathan. Jadi kan kita artikan apa? Pembukaan yang betul-betul jelas, yang betul-betul jelas pakai yang, sehingga kita lihat i'rabnya sama-sama nasab. Kenapa? Karena naat kan tabi, naat followers, selalu ngikut apa yang diikutinya, selalu ngikut idolanya, alias selalu ngikut matbu'nya. Naat ikut man'utnya. Dari segi apa? Nakirohnya tuh sama-sama pakai tanwin, sama-sama nakiroh. Dari segi i'rabnya pula, dari segi mudzakarnya pula, dari segi bilangannya pula. Jadi ini sama posisinya sebagai apa? Naat, ngartikannya yang. Terus dari situ, dari adanya naat tersebut jadi jelas kalau maf'ul mutlak ini sifat fathan ini fungsinya diadakan, kan ada 3 fungsinya maf'ul mutlak tadi, menjadi taukid, penegasan, betul-betul telah kami bukakan. Ada menjelaskan bagaimana cara fiil itu dikerjakan atau model jenis apa fiilnya gitu. Dan terakhir berapa kali bilangan dikerjakannya fiil tersebut. Nah, dalam hal ini karena dibantu dengan mubina sebagai naat, fatham mubina, pembukaan yang betul-betul jelas, berarti ini fungsinya adalah menjelaskan model bagaimana fiil itu dikerjakan. Fathahna yang kayak apa? Apa fathahna setengah-setengah, nolongnya dengan cara pembukaan, penaklukan musuh-musuh itu dengan cara apa? Apakah setengah-setengah? Apakah kasih sepil-sepil mukjizat dikit atau bagaimana? Oh enggak, fathan mubina dengan pembukaan yang betul-betul jelas, tak diragukan lagi. Buktinya apa itu? Perang Badar jumlah cuma 313 ngelawan 1000 bisa menang, bantuin para malaikat dan lain sebagainya. Itu juga di ujungnya Fathu Makkah, orang Makkah takluk tanpa tumpahnya darah, padahal sebelumnya dikucilkan sebelum hijrah ke Madinah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Begitu Bang Wawan. Bisa dipahami insyaallah? Syukron Ustaz, insyaallah jelas. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Dzarab zaman. Tadi kan tuh contoh-contoh ya. Nah, ini ada pretelin beberapa kata, beberapa kalimat yang sering sekali digunakan untuk posisi sebagai dzarab zaman. Apa saja? Pertama, al-yauma. Al-yauma. Al-yauma artinya pada hari ini, di hari ini. Al-yauma. Al-yauma. Nah, ini seringkali al-yaum kan artinya hari. Nah, hari doang aslinya. Yaumul ahadi, hari ahad. Boleh jadi dia menjadi dzarab. Tepatnya dzarab zaman, menjadi keterangan waktu kalau memang posisinya menjadi keterangan waktu kapan fiilnya dikerjakan. Nanti kan ada jumlah fi'liyah sebelumnya kan tuh kapan fi'ilnya dikerjakan, dan dia mesti beri'rab nasab kalau memang menjadi dzarab. Nah, kalau tadi kan yaumul ahad normal aja dipakai domah, saya belum nasab berarti. Contohnya dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, Allah Ta'ala berfirman ketika nuzulnya ayat itu, pada hari itu Allah katakan al-yauma, pada hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kapan? Hari itu sebab nuzulnya itu. Baik. Kalau di sini contohnya farihtul yauma, saya telah gembira hari ini.
Nah, fariha gembira. Siapa yang gembira fa'ilnya? Nih, tu. Domir muttasil mabni ala dhammah. Domir muttasil yang mabni tak berubah-ubah akhirnya selalu dhammah. Nah, ini jadi fa'il posisinya. Domir muttasil sebagai fa'il. Jadi fa'il isim domir. Domir apa? Domir muttasil, domir yang nyambung. Nah, farih tuh saya telah gembira. Udah lengkap belum nih jumlah? Udah, karena farihat tak butuh maf'ul bih, tak butuh objek gembira. Karena orang tak tanya gembira apa engkau? Enggak. Udah saya gembira, udah cukup. Berarti ini jumlah udah sempurna farih tuh. Ketika jumlahnya udah sempurna, ditambahin lagi keterangan waktunya. Farihanya kapan? Gembiranya kapan? Al yauma, pada hari ini. Berarti ini al yauma jadi dzarab zaman, dzarab zaman karena menerangkan keterangan waktu kapan dia gembiranya, kapan fiilnya dilakukan. Baik, i'rabnya mesti nasab karena menjadi keterangan waktu dilakukannya fiil dan itu artinya dzarab termasuk mansubatul asma. Karena nasabnya di sini fathah karena al-yahuma itu isim mufrad. Baik. Yang kedua sering digunakan al-lailah artinya malam ini. Al-lailah. Ini bisa jadi pada hari ini, khusus kok hari ini doang, Ustaz? Yaum kan artinya bukannya hari, Ustaz. Seharusnya kan hari saja, kok hari ini? Nah, kalau ada alif lamnya, ada al, kalau yaum doang itu hari nakiroh, yaumun nakiroh. Hari apa aja, pokoknya jenis hari. Tapi kalau ada alif lamnya berarti kan ma'rifah. Apa ma'rifah? Sudah tertentu antara yang ngomong dan yang mendengar sama-sama tahu. Nah, udah di-cut aja. Berarti hari ini. Masa ngawang-ngawang hari itu bareta cenah. Kalau kata orang Sunda bareta. Bareta kan bukan hari. Pada hari itu memang ada etaknya gitu, ada hari itunya, ada itunya. Tapi kalau ini hari al-yaum. Nggak semuanya tahu bareta ya, mohon maaf. Pokoknya kalau ada alif lamnya, kalau tidak tahu orang Sunda soalnya kan. Apa itu tadi ambil lupa saya itu. Kalau ada alif lamnya berarti ma'rifah. Ma'rifah artinya sama-sama diketahui oleh penutur dan pendengar. Di-cut aja udah artinya hari ini. Nggak usah mikir yang hari ini, nggak hari ini. Kalau ada alif lamnya hari ini. Kalau tidak ada, tergantung. Bisa disandarkan seperti yaumul ahad dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua al-lailah sama juga. Lailah artinya malam. Al-lailah malam ini. Nah, kalau udah malam ini, maka mesti i'rabnya nasab. Itu karena mesti jadi dzarab. Contohnya apa? Nahfadzu tahaffadza muslimun al-Qur'ana al-lailatah. Orang muslim, satu orang muslim tahaffadza menghafal Al-Qur'an al-lailatah pada malam ini. Sama ada tuh, nggak usah saya jelasin. Jumlahnya udah lengkap, fiil, fa'il dan maf'ul bih. Fiilnya tahaffadza, fa'ilnya muslim menghafal Al-Quran sebagai objek maf'ul bih. Lengkap sudah, datang keterangan tambahan berupa dzarab zaman. Keterangan waktu kapan dilakukannya fi'il. Selanjutnya kita percepat sedikit karena sudah paham esensinya. Ada yang ketiga gudwata. Gudwata artinya pagi-pagi. Nah, contohnya tarawwadatul lab gudwatan. Tarawwad riyadhah. Para murid beriadah, berapa beriadah tuh? Berolahraga, apa? Berolahraga, latihan, gudwatan pada pagi hari, di pagi hari. Nah, ini nggak ada alif lamnya, di pagi hari aja. Baik. Yang selanjutnya ada bukrotan, ada saharon, ada godan, ada atamatan, ada sobahan, ada masaan, ada abadan, ada amadan, ada hina. Bukrotan artinya pagi juga. Saharon artinya waktu sahur. Godan artinya besok. Atamatan, kalau besok udah pasti nasab dah tuh. Karena mesti dia jadi dzarab. Atamatan sepertiga nggak juga sih, godan nggak mesti dzarab, bisa aja yaumal god. Yaumnya yang dzarab, godnya jadi mudhaf ilaih. Pokoknya ini semuanya aslinya isim mu'rab, bisa berubah-ubah. Kadangkala pembelajar ilmu nahwu itu suka ketuker antara
suka salah paham. Dzarab itu dikiranya mabni. Karena sering sekali menjadi dzarab alias sering sekali beri'rab nasab karena dia jadi dzarab dan sering kali bertanda nasab fathah. Nah, seperti tahta, fauqa itu. Dikiranya itu mabni, tetap selalu dibaca tahta atau fauqa, selalu dibaca fauqa, padahal tidak. Dia dzarab, namanya dzarab termasuk mansubatul asma. Kalau udah dibilang mansubatul asma, isim yang mansub. Kalau udah dibilang mansub, berarti mu'rab, bukan mabni. Bisa berubah dia tahta, nggak selamanya tahta. Bisa jadi tahti, contohnya min tahtihal anhar atau tahtu. Tuh kalau di Palembang dekat Jambi, bukan di Palembang. Di Jambi ada Tahtul Yaman. Nah, itu nama daerah Tahtul Yaman, serat bahasa Arab. Tahtu artinya di bawahnya Yaman, Tahtul Yaman. Gitu. Baik, itu. Jadi ini semua digunakan untuk dzarab. Seringkali digunakan untuk menjadi dzarab. Bukrotan, saharan, godan, atamatan, masaan, subahan, abadan, amadan, dan hina. Nah, ini artinya bisa dilihat masing-masing ya. Sore hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Contoh iktasal tu sobahan, aku telah mandi sobahan pada waktu pagi atau pada pagi hari. Nah, pagi hari ini sobahan menjadi dzarab karena keterangan waktu kapan fiil dikerjakan. Fiil apa? Iktasal tu. Kapan mandinya? Pagi. Selanjutnya dzarab makan. Nah, ini yang paling sering nih, paling sering sekali ini di hafal bahkan ya. Dzarab makan apa saja yang biasa atau sering digunakan sebagai dzarab makan? Contohnya amama, artinya di depan. Contoh kumtu amamal madrasah, aku telah berdiri. Kumtu, aku telah berdiri. Amama, di depan. Madrasah, sekolah. Aku telah berdiri di depan sekolah. Kumtu, fi'il sama fa'il, lengkap. Koma, berdiri, tunya fa'il, biar mutasil. Nah, berdirinya di mana? Amama, di depan. Di depan. Nah, di depan inilah keterangan tempat alias dzarab makan. Keterangan tempat apa? Keterangan tempat dilakukannya fiilnya kumtu, saya telah berdiri. Berdirinya di mana? Amama, di depan. Depan apa? Depan sekolah. Ingat-ingat, yang datang setelah dzarab itu mudhaf ilaih i'rabnya. Amamal madrasati di depannya apa? Di depannya sekolah. Gitu. Fokusnya di amama. Terus ada khalfa di belakang. Jalastu khalfa Bakrin, aku telah duduk di belakang Bakar. Ini khalfalah yang menjadi dzarab, menjadi dzarab. Dzarab apa? Dzarab makan, keterangan tempat. Kan di belakang kan tempat. Belakang tuh, di belakang. Tempat naruh kitab di belakang, misalkan. Khalfa di belakang, keterangan tempat. Tempat apa? Tempat dilakukannya fiil. Mana? Jelas tuh. Duduknya di mana? Di belakang. Belakang siapa? Bakar. Bakar jadi mudhaf ilaih. Qaddama di depan, wara'a di belakang lagi. Terus apa lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fauqa di atas. Contohnya al-misbahu fauqana. Al-misbahu fauqana. Lampu itu fauqana. Lampu itu di atas kami. Baik. Ustaz ini mana fiilnya Ustaz? Katanya Ustaz di dzarab itu keterangan tempat atau waktu dilakukannya fiil. Oh, ini ada aslinya ada fiilnya cuman dihapus. Kalau antum ingat pembahasan mubtada khobar itu ada juga yang berupa syibhul jumlah, berupa dzarab. Nah ini pokoknya ini yang menjadi khobarnya. Tapi lebih tepatnya nanti dia waktu dikerjakannya fiil apa? Aslinya ada kana nanti. Jadi ada yang ngumpet, al-misbahu kana fauqana. Lampu itu ada kejadiannya atau terjadi ada di atas kita. Tapi nggak usah dipikirin. Pokoknya keterangan tempat di mana kan nggak di mana lampu itu. Kayak boleh nggak apa-apa. Tapi pegang erat-erat tuh. Dzarab adalah keterangan tempat dilakukannya fiil. Kalau ada pun yang mahdzub yang nggak kelihatan kayak tadi, pembahasan selanjutnya itu. Baik. Selanjutnya
tahta di bawah. Nadartu ilal kalbi tahta syajarati. Aku telah melihat ke arah anjing tahta syajarati. Tahta syajarati tahta di bawah. Baik. Di bawah ini menjadi nasab karena berjadi dorab makan daripada nazar itu keterangan tempat dilakukannya fi'il. Lihatnya kemana? Lihatnya ke bawah. Dan seterusnya ada indah di sisi ma'a, iza'a, hida'a, huna, dan sama. Bisa dilihat masing-masing artinya masing-masing. Ini zorob semuanya. Kalau udah zorob, ya robnya mesti nasab. Dan dia ingat-ingat, mu'rab bukan mabni. Baik. Ada pertanyaan? Simple. Ustaz. Silahkan. Habis ini mohon tunggu sebentar, kita latihan ya. Tunggu sebentar saja, barang 9 menit sebenarnya. Cuman kita latihan habis itu ya. Mohon kesabarannya. Tafadhol. Kalau kita menggunakan kata di atas saja, misalkan pecimu di mana di atas gitu. Misalnya anak sering dengar santri-santri kadang ngomong fil fauq, fil a'la, fil tahti. Nah, itu gimana yang fusahnya Ustaz gitu. Syukran Ustaz. Baik. Nanti itu ada di dalam pembahasan balaghah aslinya. Balaghah itu tingkat kefasihan dan sastranya seseorang. Bagaimana dia bisa menyampaikan dengan begitu apik dan begitu mudah dipahami. Orang Arab salah satu karakteristiknya itu tidak mau yang ribet-ribet, tidak mau pengulangan. Sebenarnya semua orang juga begitu. Cuman itu lebih nyata lagi dan kodifikasi menjadi suatu ilmu kecenderungan mereka itu. Orang-orang Arab yaitu tidak mau mengulang-ulang kata. Makanya ada domir. Ahmad jamilun huwa talib. Ahmad orang ganteng, dia adalah seorang pelajar misalkan. Dia nggak bilang Ahmad jamil, Ahmad talib, Ahmad itu ganteng, Ahmad itu seorang pelajar, nggak, dipakai huwa. Supaya apa? Supaya katanya tak berulang-ulang. Biar domir yang berulang-ulang, domir lebih simpel daripada satu kata. Itu orang Arab suka yang simpel. Termasuk daripada pakai fi tahti, boleh nggak pakai fi tahti? Boleh sebenarnya, sah-sah aja. Cuma nanti orang Arab ngerenyitkan dahi. Gitu. Kayak kita, kayak kita apa ya? Kayak kita ngomong terlalu bertele-tele lah begitu. Jadi yang fasih justru yang simple mudah dipahami. Jadi tahta sudah mengandung makna fi, tak perlu lagi kau tambahkan fi di dalamnya. Kalau kamu tambahkan fi jadi huruf jar, jadi fi tahti. Sebagaimana saya baca min tahti. Min tahti hal anhar khalidina fiha abadah. Begitu. Boleh nggak? Boleh. Itu. Nah, itu kekurangannya pesantren di Indonesia yang mentatbikkan bahasa Arab sebagai bahasa hari-hari, itu mereka kurang zauk. Feel-nya kurang. Bicara. Dia dapat bahasa, dapat kosakata, dapat takbir, tapi zauk kurang. Bagaimana cara merasakan bagaimana sih budayanya orang Arab ketika ngomong itu nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada native speaker. Ada sama seperti saya, guru yang belajar di Arab misalkan datangkan kembali ke Indonesia, apalagi sudah turun-temurun guru-guru pengabdian, akhirnya zauknya makin berkurang. Mungkin kalau yang asli baru pulang dari Arab masih punya zauknya, apalagi kalau intens. Makanya boleh diikuti. Saya selalu anjurkan cari akun-akun Instagram ke Facebook apapun yang memberikan feed itu bahasa Arab. Seperti saya, kalau udah scroll tuh udah bahasa Arab aja saya.